Mari kita mulai kebaktian kita pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, ya. Kalau masih ada yang mau duduk, silakan di sini. Oke, mari kita bersama-sama kita mulai kebaktian kita dalam nama Tuhan Yesus. Silakan Cifoni membawakan doa pembukaan. Shalom saudara-saudari sekalian, senang sekali kita bisa bersama berbakti pada hari yang indah ini. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu membimbing, menyertai kita, sehingga Maranatha bisa merayakan anniversary yang ke-6 ini hari. Mari kita berdoa bersama sebelum kita memulai kebaktian ini. Bapa kami yang ada di surga, puji syukur Tuhan, kami panjatkan kehadiran-Mu atas kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu sempurna Tuhan. Tuhan, kami mohon kehadiran-Mu di tempat ini dan pimpin acara ini dari awal sampai akhir. Sertakan Pastor Emil yang akan menyampaikan firman-Mu dan juga semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan di sini. Tuhan, juga tolong sertakan untuk teman-teman kami yang dalam perjalanan Tuhan. Biar mereka bisa sampai di sini dengan selamat dan kami bisa memuji dan menyembah-Mu di tempat ini. Kami mau membukakan akal budi hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Kami mau hidup kami berubah Tuhan dan semakin dekat dengan Engkau. Tuhan, pakai Maranatha sebagai wadah di mana kami bisa belajar dan bertumbuh bersama agar semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Cifoni yang telah membawakan doa. Saudara bisa hadir di sini adalah karena kasih karunia Tuhan, karena berkat Tuhan kepada kita. Banyak sekali saudara-saudara kita yang sudah dipanggil dahulu, ya. Karena kasih karunia Tuhanlah yang masih mau kita tetap di dunia ini. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan sebagaimana adanya aku. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan ku.
anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu, besar anugerahmu, musik, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu Tuhan, anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah, semakin bertambah, besar anugerahmu. Amin ya. Saudara merasakan kebesaran Tuhan? Amin. Amin ya. Puji Tuhan ya, kalau saudara merasakan kebesaran Tuhan. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, kalau kita tidak melakukannya dengan kasih adalah percuma. Di mana kasih itu datang? Kasih itu datang dari Bapa Surgawi. Kita minta Tuhan, ajarilah kami kasih-Mu. Pahami, ku pahami semua hanya bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu,
Saudara, benar, saudara mau dekat dengan Tuhan, agar kami lebih dekat kepadamu. Jangan takut COVID ya, kalau mau dekat dengan Tuhan ya. Adalah alasan tertentu Tuhan masih mau kita tinggal di dalam dunia ini. Amin saudara. Ya. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan dengan lagu He got a whole world in His hand. Ya. Apapun yang ada di dalam dunia ini ada di tangan Tuhan. Jangan khawatir saudara. COVID ada di tangan Tuhan. Cancer ada di tangan Tuhan. Semuanya ada di tangan Tuhan. Tinggal kita mohon Tuhan, lepaskan kami dari semua ini. Ya, mari kita nyanyi. He's got the whole world in his hand. You and sister. In his hand, he's got the you and your sister. In his hand, he's got the you and your sister. In his hand, he's got the whole world in his hand. He's got a you and me and brother. In his hand, he's He's got got a you and me and brother. in his hand, he's got the you and your brother. In his hand, he's got the whole world in his hand. Musik. Ayo. Ayo, nomor 4 ya. He's got everybody here. In his hand, he's got everybody here. In his hand, he's got everybody here. In his hand, he's got a whole world in his hand. Kalian. The whole world. In his hand, he's got the whole world. In his hand, he's got the whole world. In his hand, he's got the whole world in his hand. Apalah yang membuat kita takut ya, semua ada di tangan Tuhan ya. Kalau sudah waktunya, apapun yang tidak akan menghalanginya ya. Mari kita nyanyi yang keempat. Selama kita tinggal di dunia ini, biarlah pelita hati kita selalu ada minyaknya ya. Supaya api iman kepercayaan kita tetap menyala sampai Maranatha. Amin saudara. Ya, give me oil. Give me oil in my lamp. Give me all in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp. Give me burning to the break of day. Sing Hosanna, Sing
Hosanna. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Sing Hosanna. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan coba menyanyi lagu ini, ya. Waymaker, ya. Hati-hati, ya. Latihannya cuma dikit. Kita coba untuk memuji Tuhan, ya. Moving in our midst, I worship you. I worship you. You are here, Working in this this place. I worship you. I worship you. you are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here walking the place. You are here, walking in this place. I worship you. I worship You, Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here. Are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here. You are here, healing every heart. I worship you. I worship You, Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even I don't see it. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. Never stop working. You never stop. You never stop. All of you Even women. when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. Waymaker. You never stop. Stop working.
Terima kasih. Sungguh sukacita yang sangat besar ya. Saya yakin dan percaya malaikat di surga pasti bersorak-sorai. Kalau bisa dekat ya supaya saya enggak berteriak-teriak. Kalau saya berteriak-teriak nanti repot. Selamat malam saudara-saudara dan happy anniversary. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, saya masih ingat beberapa teman di sini. Wah, itu masih ingat saya. Mama mana? Masih di rumah ya. Ya, puji Tuhan. Saudara, saya agak sungkan sebetulnya berkhotbah karena ada seorang pendeta senior di samping saya. Jadi saya minta izin lebih dulu. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu in the beauty of God's holiness. Di dalam keindahan kekudusan Allah. Yang diambil di dalam 1 Tawarid pasal 16 ayat 29. Memang di dalam bahasa Indonesia tidak terlalu jelas di dalam mengungkapkannya saudara-saudara, tetapi cukup indah. 1 Tawarid pasal 16 ayat 29 itu firman Tuhan berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Satu perintah ini ya, okein ya. Jadi berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Kemudian bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Bagian yang terakhir ini saudara-saudara, dikatakan di dalam firman Tuhan itu ditulis lahasod anam Adonai. Artinya ialah hendaklah engkau itu berdiri in the beauty of God holiness. Jadi berdiri di dalam kemuliaan Allah. This is the meaning of worship. Ini arti sebenarnya daripada ibadah, saudara. Jadi pada saat kita beribadah, kita itu dipanggil oleh Tuhan untuk lahasad benoam Adonai, yaitu menikmati dan melihat kembali sekali lagi saudara-saudara the beauty, tapi bukan the beauty of this world, bukan the beauty dari sesuatu yang ada di sekeliling dia, tetapi Tuhan itu mengajak saudara-saudara untuk melihat the most beautiful beauty, yaitu kekudusan Tuhan. Kekudusan Tuhan. Saya tadi sempat omong-omong Tante dengan Tante Yeti. Saya bilang kalau Tante Yeti kalau punya apa itu kesehatan, saya ngomong dalam bahasa Mandarin. Kalau sudah sehat sudah cukup. Tetapi ada satu hal yang terhilang di dalam hal ini, yaitu tentang beauty, keindahan. Nah, saudara, latar belakang daripada the beauty of the God holiness itu demikian. Pada saat Raja Daud sudah mengalahkan musuh-musuhnya, maka Raja Daud mendirikan kota, yaitu yang disebut kota Daud, yaitu Yerusalem. Nah, pada saat kota itu sudah berdiri, maka Raja Daud mengambil keputusan untuk mengangkut tabut perjanjian Allah itu. Akan dibawa ke kota Yerusalem. Tetapi ada kesalahan di sini saudara-saudara. Usa, seorang tokoh lain itu memikul tabut perjanjian lama dengan cara yang tidak disenangi oleh Tuhan.
Oleh sebab pada saat itu, Usa itu disengat oleh kekudusan Tuhan dan Usa itu mati pada waktu itu. Sehingga Daud mengambil keputusan, waduh ini kalau diangkut tabut perjanjian ini dengan sembarangan maka Tuhan akan marah kembali. Oleh sebab itu tabut perjanjian untuk sementara waktu ditaruh di tempat lain. Pada waktu Salomo menjadi raja, saudara-saudara, ada satu pekerjaan besar yang dilakukan oleh Salomo, yaitu membangun bait suci. Nah, membangun bait suci ini ada hubungannya dengan the beauty of God holiness. Mengapa, saudara-saudara? Pada saat bait suci itu didirikan, sudah selesai, maka tabut perjanjian Allah itu merupakan satu keharusan untuk berada di dalam bait suci. Alasannya ialah tabut perjanjian itu disebut Rahel Elohenu, yang artinya ialah tumpuan kaki Allahmu. Ya. Jadi tabut perjanjian ini bukan sumber, bukan penyebab dari kutukan. Sama sekali tidak. Tetapi tabut perjanjian Allah ini adalah sumber daripada kekuatan dan berkat. Karena tabut perjanjian ini disebut sebagai tumpuan dari Allah sendiri. Tumpuan dari kaki Allah, Rahel Elohenu. Sesuatu hal yang luar biasa, saudara. Sehingga pada saat ibadah itu dihubungkan dengan kehadiran tumpuan kaki Allah, maka seharusnya jemaat Tuhan itu melihat keindahan, the beauty. Nah, kalau ibadah itu sudah kehilangan the beauty, tidak bisa melihat the beauty of the Lord, maka ibadah itu adalah sia-sia. Saya masih ingat, saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu, waktu itu saya di Indonesia. Nah, waktu itu kita sedang bergumul untuk gereja Maranatha. Kita berdoa dan bertanya, Tuhan, kemana gereja ini harus pergi? Pada waktu itu, ibadah itu selalu di rumah Kokehin atau di rumah Saudara Kinto. Jadi saling berganti atau kadang-kadang di tempat lain kalau ada acara khusus. Terus kita bertanya terus menerus, Tuhan, di mana Maranatha ini harus pergi? Ada pertanyaan besar yang ditulis, wow, Faris, where are we going? Sebab mengapa? Sebab Maranatha perlu melihat tumpuan kaki Allah, yaitu kehadiran Allah di dalam wujud yang secara rohani itu membawa revival besar di dalam hidup kita. Jadi bukan sekedar satu kumpulan orang-orang yang mau menyanyi, saudara. Tetapi satu kumpulan orang-orang yang memiliki dedikasi, memiliki komitmen, memiliki sebuah special calling untuk enjoy. Sekali lagi, untuk enjoy the beauty of God's holiness. Oleh sebab itu pada waktu itu adalah Pastor, siapa yang namanya? Pastor James kalau tidak salah. Itu ngomong-ngomong dengan beberapa saudara-saudara kita. Akhirnya gereja ini menyediakan tempat yang saya lihat loh ya. The most beautiful place in this building. Haleluya. Haleluya. Kenapa disebut the most beautiful building? Karena kalau kita lihat susunan bangunan ini, saudara-saudara, kalau saudara belajar bait suci dibangun itu, yang bagian sana itu adalah pelataran, betul tidak, Andri? Kemudian di dekat mimbar itu adalah ruang kudus. Tetapi ruang di tempat kita itu ibadah adalah ruang maha kudus. Betul tidak, saudara? Betul tidak? Kenapa Tuhan memberikan tempat itu kepada kita?
Bukan sesuatu kebetulan, saudara-saudara. Bukan kasih karunia daripada para pemimpin gereja di sini, bukan. Tidak ada hubungan dengan the presence of Pastor Jim. It is really true that God gave you a special blessing. So everyone allow to enjoy something greater than the world. The beauty of God holiness. Tepuk tangan untuk itu. Tepuk tangan yang keras. Sebab kalau tanpa ini, saudara-saudara, kalau tanpa ini, Maranatha tidak akan pernah eksis. Nah, saya melihat ini banyak kehadiran orang-orang baru di sini. Puji nama Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, the beauty of God holiness itu ada hubungannya dengan tumpuan kaki Allah. Maranatha itu perlu melihat di mana tumpuan kaki Allah. Kalau saudara ditanya di mana tumpuan kaki Allah, kalau tumpuan kaki Allah di dalam Israel pada saat ini itu diimpikan, dicari. Secara arkeologi juga dicari. Mereka itu berdaya upaya menemukan kembali tumpuan kaki Allah. Tetapi pertanyaan ialah di mana tumpuan kaki Allah itu? Masih difilmkan The Lost of the Ark. Harrison Ford itu mencari di mana tumpuan kaki Allah. Betul tak? Ada berkat, ada kutuk di dalam film itu. Siapa yang mencari dunia, dia terkutuk, saudara-saudara. Barang siapa yang mencari emas yang menutupi tutup perjanjian, tabut perjanjian Allah, yang ada sayap kepak daripada kerub yang maha agung dan mulia itu, mereka disengat oleh apa? The God's holiness. Nah, sekarang pertanyaannya kembali kepada Maranatha. Wahai umat Tuhan di Maranatha, di mana tumpuan kaki Tuhan? Dan hari ini adalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu adalah hari 50 setelah Paskah. Jadi setelah melewati hari raya tidak beragi. Pesan besar daripada hari raya tidak beragi itu adalah you must walk unleavened. Artinya ialah kamu harus berjalan di dalam kemurnian. Umat Tuhan itu harus murni pada saat engkau masuk di dalam kota atau di dalam tanah perjanjian. Yang diminta oleh Tuhan, engkau harus menguduskan dirimu. Engkau menjadi bangsa tanah perjanjian. Engkau berbeda dengan orang-orang Kanaan. Engkau berbeda dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal siapakah Allahmu itu. Dan mereka berseru, Semai Elohim Adonai, Elohinu Adonai Echad. Dengarkan Israel. Dengar baik-baik. Tuhan Allahmu itu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu pada saat engkau berjalan, ingat apa yang dikatakan di dalam firman Allah di dalam 1 Tawarit kitab Keluaran. You must walk unleavened. Artinya apa? Berjalan seperti roti yang tidak ada raginya. Hambar. Karena ragi itu adalah membuat adonan itu menggelembung. Adonan itu menjadi besar tetapi dalamnya kosong. Dan seluruh adonan itu sudah dibuat leaven oleh ragi tersebut, saudara-saudara. Tetapi pada saat ragi itu sudah keterlaluan, kedaluarsa, menguasai adonan itu, apa yang terjadi? Adonan itu menjadi basi, kotor, berbau busuk, spoil, worthless, dan tidak memiliki nilai apa-apa. Sama dengan garam yang kehilangan asinnya. Oleh sebab itu pada saat engkau masuk di dalam tanah Kanaan, roti tidak beragi itu melambangkan bahwa engkau harus berjalan di dalam kemurnian. You must walk in purity. Ada hubungannya yang luar biasa di sini, saudara. Pada saat engkau kehilangan purity, you are not able to see the beauty of God. Yudas tidak kehilangan purity dalam hidup. He lost the beauty of God. Dia tidak bisa melihat the power and the beauty of God. Gone. Selesai sudah the history of Yudas Iskariot. Tidak ada lagi. Nah, sekarang pertanyaan saya kembali. Di manakah tumpuan kaki Allah? Wahai umat Tuhan di Maranatha. Kalau engkau tidak bisa menjawab pertanyaan ini,
engkau perlu berjalan di dalam kemurnian lebih dulu. Hanya orang-orang yang murni hatinya, kata Tuhan apa? To see the kingdom of God. Hanya orang yang murni hatinya saja bisa melihat Allah. Dan hanya orang yang murni hatinya bisa menikmati the beauty Adonai Yahweh. Yitkada yitkada smir aba yamlik malkuti verkasna furkane agala urisman karif. Pada saat kau melihat Dia yang Maha Kuasa, yang Maha Kudus, Allah yang incomparable. Dan siapa yang bisa melihat Dia? Daud berkata, siapakah yang layak masuk di dalam bait-Mu ya Tuhan? Maka jawaban dari firman Allah ialah apa? Orang yang suci hatinya. Jadi kesimpulannya ialah, hai orang-orang Maranatha, di mana tumpuan hati Tuhan? Di mana tumpuan kaki Tuhan? Kalau engkau berjalan di dalam purity, tumpuan kaki Tuhan itu ada di dalam hatimu. Tuhan memberikan hati yang baru. Hati daging, hati yang stubborn, hati yang tidak bisa melihat keindahan hala, selalu mencari berhalanya orang Kanaan, selalu jatuh di dalam penyembahan Asitoret, mencari Dewi Diana, mencari Dewi Aphrodite. Mereka itu menyembah ilah-ilah asing sebab mengapa? Mata mereka tidak bisa melihat. Saya tadi ngomong sama Alice ya. Alice tanya, bagaimana istrinya Pak Emil? Saya menjawab, istri saya tidak bisa melihat tapi melihat. Istri saya tidak bisa melihat tapi melihat. Yang dilihat apa? Tidak tahu. Pokoknya dia bisa melihat walaupun dia tidak melihat. Dan dia hidup secara normal. Ajaib. Puji Tuhan. Puji Tuhan, yang dia lihat kesimpulannya ialah the beauty of her God. Barang siapa yang tidak berjalan di dalam kemurnian, saudara-saudara, orang Islam mengatakan, alhamdulillah engkau tidak bisa melihat Allah. Sekarang setelah hari raya tidak beragi, baru masuk hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu disebut the day of Torah, the joy of Torah. Sebab pada hari Pentakosta itu saudara-saudara tidak ada korban. Semua korban itu berhenti. Mereka berbondong-bondong berkumpul untuk menuju kepada tempat di mana Allah itu hadir. Yang pada waktu itu ialah tabernakel. Seperti tenda di padang gurun. Dan itu merupakan lambang daripada kehadiran Allah. Sehingga pada saat hari raya Pentakosta, seluruh orang-orang yang terkait dengan Taurat di berbagai tempat, mereka berkumpul berbondong-bondong. Inilah yang disebut spiritual mudik. Tahu mudik? Jadi setelah Ramadan, mereka itu puasa kan? Puasa tidak nyolong. Puasa tidak makan. Puasa tidak minum, puasa tidak berhubungan antara suami dan istri, puasa tidak bohong. Setelah Ramadan selesai balik lagi. Tapi setelah Ramadan saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh mereka? Mudik. Mudik kemana? Ke kampung halaman mereka. Untuk apa? Untuk bersukacita. Hari Pentakosta itu adalah the joy of Torah. Di mana pada saat itu setelah hari raya Paskah, Tuhan itu mencurahkan hukum-hukumnya kepada umat Israel. Nah setelah hari raya Pentakosta baru diikuti oleh hari raya Pondok Daun. Artinya Pondok Daun ialah engkau hidup seperti di pondok. Artinya ialah sementara. Rumahmu yang kekal itu ada di surga. Ingatlah selalu engkau hidup di dalam dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Tetapi kaki Tuhan ada di mana? Ada di dalam hatimu.
Sehingga hidupmu tidak sementara, tapi hidupmu itu adalah hidup di dalam kekekalan. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu di dalam firman Tuhan dalam bahasa Inggris itu disebutkan worship the Lord in the splendor of holiness. Beribadahlah kepada Dia di dalam keindahan kekudusannya. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Ada seorang anak umur sekitar 11 tahun hidup sama kakeknya. Dan dia itu sangat miskin banget. Saking miskinnya sampai makan saja dia harus berjuang setengah mati. Suatu hari, saudara, anak kecil umur 11 tahun ini berjalan dan dia melihat orang jual bakpao. Nah, saudara tahu kalau orang jual bakpao itu ditaruh di steamer dari bambu yang besar begitu ya. Dan bakpao itu kalau mau mateng, baunya bukan main, wanginya. Waduh, kalau sudah bau bakpao yang sudah mau mateng, saudara, perut ini langsung berteriak, I want one. Saking enaknya. Dan anak ini, saudara, begitu bakpao itu sudah keluar asapnya begitu, secara tidak sadar perutnya itu berbunyi. Dan dia hanya tidak bisa bergerak, tapi ininya yang bergerak. Kemudian secara tidak sadar tangannya bergerak dan mengambil bakpao itu disimpan oleh dia. Dan pada waktu dia memasukkan bakpao itu ke dalam bajunya, yang punya bakpao itu tahu. Anak itu nyaris digebukin, saudara-saudara, gara-gara bakpao. Gara-gara bakpao. Tetapi nyonya daripada orang yang punya bakpao ini tanya sama anak itu, kamu mau bakpao? Iya, kenapa? Karena saya mau untuk kakek saya. Loh, kamu enggak lapar? Dia lapar. Tapi kakek saya lebih lapar. Sudah 2 hari enggak makan kakek saya. Kemudian sama nyonya ini dikasih bakpao 4 biji. Pada saat dia menerima bakpao itu, dia melihat nyonya yang memberi bakpao itu. Bukan melihat wajahnya, saudara. Bukan melihat matanya. Sesuatu yang dia lihat. Coba dia tidak ngomong apa-apa. Dia lari pulang, saudara. Perut lapar, lari pulang. Rumahnya agak jauh di dalam sebuah kampung gitu. Kemudian dia berikan bakpao itu kepada anak pak kakeknya. Nah, saudara tahu, bakpao itu dibungkus sama bajunya yang kumal. Sehingga pada saat kakeknya itu diberi bakpao masih anget. Kakeknya menerima, dipecah jadi 2, kemudian diberikan kepada cucunya itu. Tapi cucunya bilang, kakek kamu makan aja, saya enggak apa-apa. Kakek itu makan dengan tersenyum. Pada saat cucunya itu pergi ke dalam mengambil air, kakek ini menangis. Menangis. Kenapa menangis? Ada sesuatu yang dilihat oleh kakek ini. Dia melihat the beauty of the heart. Dia melihat satu keindahan sekeping hati dari anak ini. Itu dilihat dengan jelas. 12 tahun kemudian sejarah ini selesai, orang-orang melupakan tentang the story dari anak kecil yang mencuri bakpao. 12 tahun kemudian ada seorang pemuda mengendarai kendaraan yang bagus, bukan main, dan memakai baju seperti seorang direktur perusahaan besar. Dia mampir di restoran bakpao itu tadi. Kakeknya yang jahat itu sudah mati, istrinya masih hidup. Istrinya nyonya ini datang kepada dia, mau makan apa? Bakpao saja 2. Dia makan bakpao itu sambil tersenyum. Kemudian dia membayar bakpaonya berapa keping perak itu, kemudian dia pergi.
Pada saat dia pergi, saudara, nyonya pemilik bakpao itu melihat bungkusan tertinggal di meja. Dia ambil bungkusan itu, kemudian dia lari. Nah, bungkusanmu ketinggalan. Sana ini masuk. Ketika masuk dia mengatakan, itu untuk encim. Tuh, kemudian dibuka, waduh jumlah uang yang sangat banyak. Terus dia tanya, kenapa? Kenapa? 12 tahun yang lalu engkau memberi aku bakpao. Dan aku melihat betapa indahnya hatimu. Hati yang sangat luar biasa. Engkau tidak melihat pakaianku yang kumal, engkau tidak melihat aku mencuri. Tapi engkau melihat aku membutuhkan bakpao itu. Nah, saudara, ini sama dengan Tuhan. Ketika Tuhan itu, pada saat dia terangkat ke sorga, sebelum dia terangkat ke sorga, dia berkata kepada murid-muridnya, jangan meninggalkan kota Yerusalem. Engkau harus menunggu sampai janji daripada Bapa itu diberikan kepadamu. Kemudian di bagian dan mengatakan, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Allah turun atas kamu, dan engkau akan menjadi saksiku di Yudea, di Samaria, sampai kepada ke ujung bumi. Engkau akan menerima yang disebut the Gevurah Elohim, kuasa Allah yang menyelamatkan, saudara. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dia meninggalkan satu hal yang sangat berharga. Lebih berharga daripada bakpao itu tadi. Kalau bakpao itu mengenyangkan perut, tetapi apa yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus itu adalah luar biasa. Yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus itu adalah yang paling berharga dari segala yang berharga, saudara-saudara. Yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus itu the most beautiful gift ever yang diberikan kepada umatnya. Apa itu? Roh Kudus. Dia meninggalkan Roh Kudus, saudara-saudara. Supaya apa dengan Roh Kudus itu? Hatimu yang seperti batu itu diubahkan menjadi hati daging. Dan pada saat hatimu itu memiliki hati daging, engkau tidak bisa melihat keindahan Allah. Pada saat hatimu seperti hati Israel di padang gurun, betapapun Tuhan itu memberi manna, memberi burung puyuh, memberikan perlindungan, memberikan keselamatan, dibawa masuk di dalam tanah Kanaan, mereka tidak bisa melihat keindahan Allah. Sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Dan seluruh orang yang lahir di Mesir, yang dibawa keluar dari tanah Mesir untuk menuju tanah Kanaan, tidak ada satupun yang bisa lolos, yang diizinkan masuk di dalam tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Bahkan Musa sendiri tidak diperbolehkan masuk ke dalam tanah perjanjian tersebut. Sebab mengapa, saudara-saudara? Hati mereka adalah hati batu. Hati mereka adalah hati yang haram, najis. Oleh sebab itu mereka sama sekali tidak pernah bisa melihat keindahan Allah. Tetapi ketika hati itu diubah, baru mereka melihat keindahan Allah. Dan yang bisa merubah dan memberikan hati yang baru itu, Roh yang Kudus. God is good in all the time. Walaupun orang-orang itu mengkhianati dia sampai menyalibkan dia mati di atas kayu salib, tetapi Tuhan tetap mencari mereka. Saudara, sehingga Tuhan memberikan nama yang baru yang engkau sendiri yang tahu, tidak ada yang tahu. Dan Tuhan akan menghapus air matamu. Tidak ada air mata di dalam langit dan bumi baru, saudara. Tidak ada penyakit kanker. Tidak ada COVID-19. Dan tidak ada air mata. Sebab mengapa? Semuanya dijadikan baru oleh Tuhan. Dan yang menjadi sinar kemuliaan yang disebut the splendor of God holiness. Bukan matahari. Tetapi yang disebut the Shekinah Elohim. Cahaya kemuliaan Allah. Dia itulah Tuhan Yesus Kristus.
Messiah HaMashiach yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Nah, pertanyaan yang terakhir ialah, di manakah tumpuan kaki Allah kalau begitu? It is in your heart. Di dalam hatimu, saudara-saudara. Kalau engkau datang kepada Dia, berjalan di dalam kemurnian, dan hidup mendengar apa yang firman Tuhan katakan, I love you, my son. I love you. I forget everything that you have done to me. I give my life given to you as a special blessing. As a special blessing. Itulah Tuhan kita, saudara. Terimalah itu dan berjalanlah bersama-sama dengan Dia. Engkau mendapatkan gereja yang disebut Maranatha, yang artinya datanglah Tuhan segera. Engkau rindu akan kedatangan Dia. Engkau rindu, saudara. Maranatha adalah satu cetusan hati, betapa rindunya aku. Rindu akan apa? Rindu akan kemuliaan Tuhan. Rindu untuk bisa melihat muka dengan muka wajah Tuhan yang ajaib. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Mari Pak Pendeta berdoa untuk kami semuanya. Terima kasih Pak Emil. Nama saya Cornelius Ritiau. Dari semua firman Tuhan ini saya teringat juga bahwa firman Tuhan mengatakan tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan Allah. Jadi Bapak Ibu, perlu kita hidup dalam kekudusan, kemurnian melalui darah Yesus. Amin. Siapa yang hari ini merasa ingin bertemu dengan Tuhan, saya lihat tangannya. Siapa yang mau melihat Tuhan di dalam kekudusan? Tadi Pak Emil bilang jangan sampai kita kembali lagi kepada yang lalu-lalu. Sudah selesai. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, begitu jelas firman-Mu ya Tuhan. Bagaimana kami anak-anak Tuhan dituntut oleh Tuhan untuk hidup di dalam kekudusan. Tuhan, inilah kami Gereja Maranatha. Kami mohon di hari ulang tahun ini ya Tuhan. Engkau sucikan kami. Jangan kami hanya datang menyembah hanya dengan lidah bibir kami. Tapi biarlah hati kami yang murni, yang suci itu turut menyembah-Mu. Jikalau tidak, Engkau mengatakan percumalah ibadah-Mu. Dan pengajaran yang Engkau diajarkan adalah pengajaran manusia. Ya Tuhan, hari ini kami sebagai Maranatha, kami bersehati ya Tuhan. Di tahun yang mendatang ini lagi, kami akan hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya orang melihat perbuatan hidup kami, dan mereka akan muliakan Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, jikalau masih ada hal-hal yang kami tidak berkenan di hadapan Tuhan pada saat ini juga, kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Suci, kuduskan kami Maranatha ya Tuhan. Untuk kami terus melayani Tuhan sampai ke garis akhir. Berkati Pak Emil yang sudah membawakan firman-Mu, keluarganya. Tuhan akan terus penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu supaya lebih berani lagi menyatakan kebenaran firman-Mu. Begitupun kami jemaat Maranatha Tuhan. Silakan Tuhan, penuhilah kami pada hari Pentekost ini
kepenuhan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh mampu melayani Engkau ya Bapa. Jemaat yang saya kasih, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, inilah kami, Maranatha. Kami datang ke hadirat. Kami mengakui segala kekurangan kami. Supaya pada tahun mendatang, kami akan beribadah. Bahkan melayani Engkau dengan kekudusan. Perbarui hati dan roh kami. Supaya kami menjadi layak untuk beribadah. Bahkan melayani Engkau. Di daerah Bellflower, di Los Angeles, bahkan sampai California dan USA. Biarlah kami menjadi saksi Tuhan. Bahkan sampai pelosok bumi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yakin dan percaya bahwa doa ini sudah selesai di bumi dan di surga. Haleluya. Semua katakan, God bless you. Terima kasih Pak Emil yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan tetap memakai Pak Emil sebagai hamba dan saluran berkat bagi orang-orang yang merindukan firman Tuhan. Ya. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Pak Ritiau dan Ibu akan menyanyi. Petugas Lili sama Cik Helen, silakan. Kita akan berdoa dulu. Saya minta Saudara Yongki berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapak, syukur kami naikkan hanya kepadamu saja, Tuhan langit dan bumi yang mengasihi kami semua. Saat ini kami rindu membalas cintamu Tuhan dengan apa yang sudah kami terima, berkat-berkat-Mu, kesehatan, kekuatan, dan materi yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Biarlah dengan penuh hati yang syukur, kami akan mempersembahkan persembahan ini. Terimalah Tuhan sebagai ucapan syukur kami, dan biarlah berkat yang terkumpul ini bisa digunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Engkau berkati setiap tangan yang dengan sukacita mempersembahkan persembahannya, dan biarlah Engkau berkati mereka hidupnya Tuhan dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, dan segala hal yang dikerjakannya Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Kami akan menyanyikan 2 buah lagu. Yang pertama dalam bahasa Inggris. Kalau Bapak Ibu tahu lagunya, silakan bernyanyi bersama kami. Oke. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives.
semua nyanyi. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross that river. I'll fight till I find a war with Thee. And then as death gives way to victory, I'll see the light of glory, and I know He'll live. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. And life is worth the living, and life is worth the living, and life is worth the living just because He lives. Because He lives. Amin. Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus hidup? Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus hidup dalam hati kita masing-masing? Rasul Paulus mengatakan, aku membawa kematian Tuhan dalam hidupku supaya orang melihat bahwa Dia hidup. Kami akan nyanyikan lagu selanjutnya, satu lagu, dan kalau Bapak Ibu tahu lagu ini, silakan ya. Oke Pak Andreas, kita nyanyi.
kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Semuanya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Semuanya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah ku nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Semua katakan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Terima kasih Pak Ritiau dan Ibu, ya, suaranya seperti Bebek.
Seperti penyanyi ya, mantan penyanyi ya. Sekarang menyanyi untuk Tuhan. Amin. Ya, selanjutnya kita akan doa berkat untuk kita semua oleh Pak Emil. Mari kita referennya Pak. Siapakah aku ini? Oke, siap. Ya. Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji matamu. Dengan apakah? Dengan Apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Sekali lagi, siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Sekali lagi, siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Tuhan yang kekal adanya, penghiburan, kekuatan, dan kuasa daripada Allah Roh Kudus, bahkan berkat dari Dia yang ajaib itu, mengalir di dalam hidup kita sekalian, bahkan memenuhi hidup kita sekalian bagaikan aliran air sungai hidup, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Amin. Selanjutnya, ya kita belum selesai, silakan duduk. Saya serahkan acara berikutnya kepada Andre. Shalom, selamat sore semuanya. Selamat bertemu kembali. Puji Tuhan kita bisa bersama-sama merayakan anniversary dan juga Pantekosta. Terima kasih atas kedatangannya dan saya diberi tugas sama Cik Foni untuk menceritakan sedikit tentang sejarah Maranatha ini. Jadi kita berdiri secara tidak sengaja pada hari itu, tepat pada hari Pantekosta, di rumah saudara Kinto. Waktu itu kita berkumpul sekitar 20 orang dan hari itu kita mencetuskan suatu persekutuan, suatu perkumpulan fellowship yang disebut Maranatha. Dan kemudian Maranatha itu berkembang, mendapat surat dan sebagaimana selanjutnya akhirnya menjadi gereja Maranatha, Maranatha Church. Dan kita berbakti waktu itu berpindah-pindah di rumah Kokehin, di rumah siapa lagi, Kinto, Tante Trace, Marta, dan akhirnya kita cuma tinggal 10 orang, saudara, tinggal 15 orang. Dan kita sudah mau bubar waktu itu karena kita nggak ada fasilitas, jadi banyak orang pergi gitu. Dan akhirnya Tuhan mengirim waktu itu Pak Yonas dan juga Pastor Jim di Betani ini yang menawarkan tempat kita di sini. Pertama dia di rumahnya Pastor Jim di sana. Dan akhirnya kita boleh masuk di choir room di
gereja ini dan akhirnya kita berbakti terus di sana sampai saat ini dan begitu banyak. Kemudian setelah itu banyak terjadi peristiwa ya, ada yang keluar masuk, ada yang sedikit drama-drama, event-event. Ya, tapi kita juga pernah mau bergabung dengan tempat Michael, lalu kita mau hire pendeta ini, pendeta itu. Waktu itu Pak Emil masih di temporary di sini, akhirnya Pak Emil juga di hire di ICC, di GII Asusa, sorry. Dan akhirnya, tetapi kita bersyukur hari ini kita masih ada dan ya, sebagaimana semua ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya ada rencana Tuhan untuk kita semua. Dan mari kita puji Tuhan, kita mau nyatakan rasa syukur kita dengan choir. Yang bertugas choir, mari kita sama-sama naik ke atas panggung yang tidak ada yang rata. Mari, siapa? Ko Yongki, Cifoni, Ko Jos, yang berbaju biru-biru ini semuanya kokehin, Jalen. Aku merah nggak boleh naik. Ya, kita di sini ya. Ini Tante Sylvia, Jalen, Tante Ellen. Leni ikut nggak? Leni? Ayo itu biru udah itu. Hah? Ya itu ada contohnya. Siapa lagi? Ini dekat-dekat emang gini mau? Tuhan itu ajaib, kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya kepada dan keluarga saudara. Puji Tuhan. Amen.
Persembahan berikutnya adalah anak-anak. Mike. Oh. Choir anak-anak, silakan para anak-anak. The children choir. Yosi mana Yosi? The only black here. Ini anaknya kurang ini, ada 8. Oh, bentar. Ya, oke, ya dideketin, mic-nya deketin. Nggak bunyi itu nggak bunyi itu. Ini ganti. Gimana ya? Udah cuma satu kok. Dan oke juga ya. Jadi kasih ini. Oh, iya. Oh, udah acaranya belum selesai. Acara berikutnya adalah acara seremoni. Kita akan memotong kue tar dan mari yang para pengurus supaya maju ke depan dan juga Pak Rityo dan Pak Emil, silakan kita potong bersama, potong kue. Tes.
Oke. Tes. Cifoni? Oh, sorry. Oh, kena TV-nya. Ya udah ini. Lilinnya. Kita bersyukur pada Tuhan untuk ulang tahun ke-6 hari ini. Bertepatan dengan Pentakosta dan juga kalau boleh saya mengundang juga yang ulang tahun. Yang ulang tahun bulan Mei, boleh nggak? Kita rayakan sama-sama. Siapa? Koyoki? Koyoki ulang tahun Mei ya? Koyoki. Dan juga kita ada tamu hari ini yang sudah lama tidak bertemu. Yang mestinya bulan Mei mau berulang tahun tapi tidak bisa. Tante Yeti mana Tante Yeti? Tante Yeti? Sini. Sebelumnya mari kita, siapa? Hana mana Hana? B, anaknya mana? Hana? Siapa lagi? Albert ulang tahun? Ada lagi yang berulang tahun? Kita rayakan bersama-sama. Afi? Enggak. Ayo. Mari kita nyalakan lilin. Cifoni mendapat kehormatan untuk menyalakan lilin anniversary kita dan saudara-saudara kita yang kita kasih. Pak Paru pengurus Jimmy mana Jimmy? Jimmy kan pengurus. Ya, sini. Tono mana Tono? Ya, Jimmy sini. Tanggung jawab ya. Ya, kita nyalakan dulu dan kita nyanyikan Happy birthday to you. Happy
Let us pray. Dear Heavenly Father, you are amazing. We cannot count how beautiful you are, Lord. In such a great event this evening, we can feel the majesty of your guidance. Thank you so much for everything that you have done in the midst of us. Thank you for blessing. Thank you for the great salvation that has been planned before the foundation of the world. And thank you that you plan the special blessing and gift to the soul, into the heart of the every children that stand before you tonight. And also especially for the Maranatha Church. Thank you for your patience for us, O Lord. Thank you for the direction for us. Help us to understand that everything that we enjoy, that we give, that we have, is everything coming from you, O Lord. Thank you so much for being with us as an Emmanuel, as a Christ, as our Savior, for today and forever. In Jesus' name we pray. Amen. Terima kasih Pak Emil, kuenya dipindahkan ke sini. Semuanya di belakang sini ya, kita ambil foto ya sebelum kita selesai ya. Semuanya di belakang sini, kuenya taruh di sini. Ayo. Jadi backgroundnya adalah gereja. Ayo semuanya, silakan. Ayo semuanya turun dari mobil. Ya. Oke, boleh turun dari mobil, kita foto sama-sama. Selanjutnya akan kita dapat nasi bungkus setelah foto. Silakan turun, ya. Anak-anak silakan, anak-anak dekat di sini. Anak-anak jongkok sini. Kid, ini stay aja. Take a picture, okay? Jongkok. Ya, oke jongkok. Oke, miring ya, miring. Ya, miring. Ya. The kid, halo, siap. Ya, oke. Ayo di belakang, lebarin semuanya.
ya. Semua kelihatan? Nah, yang pertama pakai masker nggak apa, oke? Yang kedua baru buka, oke? Jadi tahu situasinya masih sama. Jadi sejarah. Tiga nangis, yang keempat ketawa. Oke, yang mau pakai masker silakan. Pakai nama aja. Oke, ready. Empat kali loh. Oke. Banyak banget. Action ke sini. Profesional kan. 2, 3. Hold on. Buka. Okay, come on, go ahead. 1, 2, 3. Yang belum buka dulu ngomong. Gua deh. Masuk lu. Hati-hati jatuh, Pak. Kita udah biasa jatuh dia. Mainnya kolong loh. Mainnya kolong. dibuka. Banji jump. Mencetnya salah mencetnya. 1, 3. 1-3. Kok nggak bisa? Sorry. Kering nih. 1. 2. Oke, cheese. Funny face. Funny face. I look funny already. Sip. Foto sendiri. Alright, you guys got a nasi bungkus. A7 ini ya? Oke, kuenya boleh dipotong, dibagi-bagi. Ya, kebaktian selesai, mari kita nyanyikan lagu Maranatha. Udah selesai kan ya? Nanti makanannya akan dibagi. Dan kita nyanyikan lagu terakhir. Maranatha. Maranatha. Tuhan datang, persiapkanlah diri, sambut kedatangannya. Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu naik, hari yang naik, mulia dede. Haleluya, Tuhan datanglah.